Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah. Kita bersyukur, selalu bersyukur dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kekuatan untuk terbangun dari kematian kecil kita, kemudian melangkahkan kaki kita untuk menuju rumah-rumahnya Allah untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mungkin banyak di antara saudara kita yang masih terlelap tidur, enaknya tidur karena tidak ada lagi sahur. Menurutnya mungkin tidak wajib lagi untuk melaksanakan salat karena bukan bulan puasa. Banyak di antara saudara kita seperti itu. Atau mungkin saudara kita terlambat bangunnya karena kekenyangan burasa atau kekenyangan makanan-makanan di bulan Syawal ini. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 3 hari telah berlalunya bulan suci Ramadan. Engkana telung ngeso kira-kira berlalu mi bulan suci Ramadan, dan sekarang kita berada di bulan Syawal. Sungguh rasanya sedih ketika tamu yang dulunya kita rindukan selama beberapa bulan, kita rindukan datang, ya kita mempersiapkan dengan bulan suci Ramadan itu seperti tamu dipersiapkan, kita cat rumah kita dan sebagainya. Datang tamu itu selama sebulan dia pergi lagi, ya tentunya kita sedih. Dan insya Allah tamu ini bulan suci Ramadan ini akan datang lagi, mungkin sekitar 11 bulan lagi, ya kurang lebih dia akan datang lagi. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan atau tidak? Tidak ada jaminan untuk kita untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bisa jadi kematian telah menghampiri kita. Maka dari itu jamaah sekalian, bagaimana 11 bulan ini sebelum kita masuki bulan suci Ramadan, kita mempertahankan ketakwaan kita untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tersebut. Dan insya Allah, ya begitu banyaknya keberkahan-keberkahan di bulan suci Ramadan itu. Bukan cuma mungkin kita yang merasakannya, tapi para pedagang, ya para orang tua kita merasakan keberkahan-keberkahan tersendiri dari bulan suci Ramadan tersebut. Kita lihat keluarga kita atau masjid kita ini saja, di subuh-subuh di awal-awal bulan suci Ramadan di tanggal 1 misalnya 1 Ramadan, semuanya bangun sahur, berbondong-bondong ke masjid, mungkin hampir penuh ini masjid, ya. Tapi sekarang ketika 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal, ya masjid kita ini kembali berkurang lagi. Entah kemana itu semua. Tapi insya Allah semoga kita istiqomah jamaah sekalian untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di bulan Syawal ini ada beberapa keutamaan yang ingin saya sampaikan di bulan Syawal ini. Ada sekitar 4 keutamaan, 4 poin yang ingin saya sampaikan. Poin yang pertama jamaah sekalian, bagaimana keutamaan bulan Syawal ini? Yang pertama adalah bagaimana bulan Syawal ini sebagai penyempurna ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i bahwa puasa itu adalah benteng selama engkau tidak membakarnya. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana Rasulullah cara membakarnya bisa terbakar? Kemudian Rasulullah melanjutkan bahwa dengan cara berbohong.
dengan cara mengadu domba, dengan cara membicarakan keburukan orang lain. Nah, coba kita lihat selama bulan puasa Ramadan kita, apakah tidak ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan kira-kira? Apakah ada jaminan selama bulan Ramadan itu ada dosa yang kita lakukan atau tidak ada? Maka di bulan Syawal ini marilah kita selalu melakukan ketaatan-ketaatan untuk penyempurna di bulan suci Ramadan itu. Yang kedua jemaah sekalian, ketika kita puasa terkhusus di bulan Syawal ini 6 hari, maka kita seperti puasa setahun penuh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan thumma yatba'u sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya thumma yatba'u sittan, mengikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun penuh, Masya Allah. Maka dari itu jemaah sekalian, ya, semoga kita semua, saya khususnya, untuk bisa semangat untuk melaksanakan 6 hari puasa di bulan Syawal ini, supaya sehingga kita mendapatkan pahala seperti setahun penuh. Maksudnya apa? Bahwa setiap puasa itu, setiap satu hari itu dikali 10. Jadi kalau di bulan Ramadan dikali 10, 300, maksudnya adalah 10 bulan, kemudian ditambah 6 ini dikali 10, 60, berarti 2 bulan, berarti sekitar 1 tahun. 10 bulan ditambah 2 bulan, berarti setahun, Masya Allah. Ya, tapi kalau ada kalata jamaah sekalian, diutamakan dulu kalata, diutamakan dulu yang wajib. Ya, masalah 1 bulan ini, kemudian kita melaksanakan puasa Syawal. Ya, apakah boleh berturut-turut atau tidak? Ya, boleh berturut-turut atau boleh selang-seling. Hari ini misalnya puasa, besok lagi tidak puasa lagi, boleh seperti itu. Semoga insyaallah saya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa di bulan Syawal ini, dan kita semua insyaallah. Kemudian jemaah sekalian, keutamaan selanjutnya jemaah sekalian yang ketiga adalah sebagai tanda-tanda diterimanya amalan kita di bulan Ramadan. Kata Ibnu Rajab Al-Hamdali dalam kitabnya mengatakan bahwa tanda-tanda diterimanya amalan seseorang adalah apabila bertambah ketaatannya, dan tanda-tanda tidak diterimanya, tertolaknya ibadah seseorang apabila ia melakukan kemaksiatan, kejahatan setelah ia melakukan sebuah ibadah. Dan betapa mulianya seseorang ketika dia melakukan kemuliaan, melakukan ibadah, ya, setelah melakukan ibadah selanjutnya, dan betapa buruknya seseorang, ya, dia melakukan kemaksiatan, kejahatan lagi padahal dia telah melakukan ketaatan-ketaatan sebelumnya. Coba lihat saudara kita atau diri kita, apakah kita masih minum-minum balok, minum-minuman keras? Apakah kita masih berjudi, botok, ya, atau melakukan misalnya kemaksiatan-kemaksiatan yang lain? Padahal bulan Ramadan itu kita rajin sholat tarawih, Masya Allah, rajin sholat subuh, Masya Allah, rajin mengaji, Masya Allah. Apakah itu masih kita laksanakan atau tidak jamaah sekalian? Kita hatam 2 kali, 1 kali, apakah itu masih kita laksanakan atau tidak? Maka kalau masih, ya insya Allah itu bukti tanda-tanda diterimanya amalan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka mari kita selalu insya Allah, ya, selalu sholat berjamaah, melakukan kebaikan dan sebagainya. Terakhir jamaah sekalian, sebagai insya Allah keutamaan selanjutnya puasa Syawal ini, insya Allah ibadah Syawal ini adalah insya Allah sebagai syafaat di kuburan kita nanti, insya Allah. Sebagai penutup jamaah sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah kisah menarik. Sufyan Ats-Tsauri, ya, di Mekah, ketika Sufyan Ats-Tsauri ini berada di Mekah selama 3 tahun lebih, ya, dia mendapati ada seorang yang sangat soleh, Masya Allah, pria yang soleh. Pria ini selalu datang ke Ka'bah, kemudian tawaf. Setelah dia tawaf, dia sholat 2 rakaat, Allahu Akbar. Setelah sholat 2 rakaat, kemudian dia melakukan ibadah-ibadah lain. Kemudian setelah itu dia kembali ke rumahnya. Sebelum dia kembali, dia selalu menyapa Sufyan Ats-Tsauri ini, ya, menyapanya. Kemudian terjalinlah hubungan yang akrab antara pria yang soleh ini dengan Sufyan Ats-Tsauri ini. Begitu seterusnya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri ini sesekali datang ke rumah si pria yang soleh ini. Singkat cerita jamaah sekalian,
pria yang soleh tadi ini tidak lagi ke Ka'bah untuk sholat. Kemudian ternyata dia lagi sakit, dan ada tanda-tanda bahwa pria yang soleh ini dia mau meninggal dunia. Kemudian tatkala dia mau meninggal, dipanggil Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri adalah sebuah ulama yang besar, ulama yang cerdas, yang sangat wara dan sangat zuhud, masya Allah. Datanglah dia ke rumah pria yang soleh ini. Kemudian pria yang soleh ini berwasiat, wahai Sufyan Ats-Tsauri, apabila saya nanti meninggal, maka mandilah saya dengan tanganmu, dan solatilah saya, dan kuburlah saya, dan temanilah saya di malam itu juga, bantu saya, talkin saya, tuntunlah saya tentang ketauhidatan ketika saya ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di kala malam nanti itu. Singkat cerita jamaah sekalian, orang yang soleh ini meninggal dunia. Kemudian karena Sufyan Ats-Tsauri ini adalah orang yang sangat wara, orang yang sangat menepati janji, orang yang sangat zuhud, maka ditepatilah janjinya tadi, wasiat dari orang yang soleh ini, yaitu dibandikanlah, kemudian disolati, dikuburkan, bahkan dia rela bermalam jamaah sekalian, rela bermalam di kuburan daripada orang yang soleh ini. Coba kita, kalau kita bermalam di kuburan, pasti malak takut ki, ya, takut ki. Kemudian tatkala malam hari, ya, tatkala antara tidur dan bangun, Sufyan Ats-Tsauri ini dia mendengar sebuah ucapan, wahai Sufyan, janganlah, tidak perlu engkau untuk menghibur, menemani atau menuntun pria itu. Biar kami yang menuntun, menghibur pria itu. Kemudian Sufyan berkata, dengan apa? Kemudian suara itu kemudian berkata lagi bahwa dengan puasa Ramadan dan dilanjutkan 6 hari puasa di bulan Syawal. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri terbangun. Kemudian dia tidak mendapati suara itu. Kemudian dia pun mengambil air wudu, kemudian berwudu, kemudian melaksanakan sholat. Kemudian setelah itu tertidur lagi. Kemudian dia mendengarkan lagi suara itu jamaah sekalian. Kemudian begitu seterusnya 3 kali. Kemudian setelah itu dia memantapkan bahwa suara itu mungkin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri pun dia pergi, kemudian dia berdoa, ya Allah, berilah kami taufik untuk melaksanakan puasa tersebut atas kemuliaan dan keagungan-Mu. Maka jamaah sekalian, semoga insyaallah kita melaksanakan puasa Syawal insyaallah di bulan Syawal ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.